Bondan Kejawan. Untuk penonton setia Babat Nusantara, dan sebelum masuk ke dalam cerita, untuk yang belum menyaksikan bagian sebelumnya, bisa kunjungi halaman channel Babat Nusantara atau klik link di deskripsi di bawah berikut. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam cerita. Cepat biasa, tangkap aku, teriak pendekar wanita itu penuh semangat. Tapi sebaliknya, biasa muda justru mengundurkan serangannya, kemudian mengurai kuda-kudanya. Mengapa berhenti? Tenagamu sudah habis, sudah putus asa? Tanya dia Rukmakarti dengan nada mengejek. Wajah biasa muda menjadi merah padam. Jangan mempermalukanku, Rukmakarti. Kalau aku memang menginginkan pertarungan, ayo kita bertarung sungguh-sungguh. Biasa muda memejamkan matanya rapat-rapat ketika pukulan yang dahsyat itu menyambar dadanya. Dia tersentak hebat. Dia merasa ada sebongkah embun menyusup ke dadanya, menyelimuti jantungnya, dan menyebar ke seluruh tubuh. Pendekar lereng Semeru itu pun menggigil kedinginan sebelum akhirnya tubuhnya mengejang dan roboh. Resi Ganggadara dan cantriknya buru-buru menghampiri biasa muda yang terkapar di halaman. Sementara dia Rukmakarti hanya berdiri seperti orang kebingungan. Rukmakarti, apa yang kau lakukan? Kau mau membunuhnya? Dia keras kepala, ayah. Dia tidak mau mendengar kata-kataku. Akhirnya aku terpaksa menggunakan pukulan rembulan dingin. Kau tahu pukulan itu sangat berbahaya. Anak muda ini bisa mati, sahut Resi Ganggadara sambil melotot. Dia Rukmakarti terkejut dan buru-buru menghampiri tubuh biasa muda yang masih tergeletak tak berdaya. Apa benar begitu, Ayah Resi? Apakah lukanya sangat parah? Dengan dibantu cantrik, dia Rukmakarti memeriksa tubuh biasa muda. Seluruh tubuhnya kejang, Bapak Resi, kata cantrik. Jari-jari tangannya kaku seperti kayu. Saya kira dia tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Ayah Resi. Tiba-tiba wajah dia Rukmakarti menjadi pucat pasi. Aku sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Bukankah dia mempunyai pukulan pengracut sukma? Tapi dia tidak mau menggunakannya, jawab Resi Ganggadara sambil memeriksa urat nadi biasa muda. Dia membiarkan tubuhnya tetap kosong untuk menerima pukulanmu. Dan kau lihat sendiri, akibatnya sangat parah. Mungkin benar kata cantrik, kita tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Selama ini dia beranggapan cinta itu merupakan perwujudan sebuah perjuangan yang panjang. Tapi rupanya cinta bisa datang dalam sekejap mata. Beberapa hari yang lalu dia tidak mempunyai perasaan apa-apa pada anak muda yang bernama Wiyasa ini. Tapi sekarang dia takut sekali apabila dia pergi untuk selamanya. Hidup tak akan punya arti. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Dia yakin Wiyasa akan sembuh. Lagi-lagi, dia Rukmakarti menangis terseduh-seduh. Wiyasa, Kakang Wiyasa, maafkan aku, Kakang. Sekarang aku tidak ragu-ragu lagi. Kau seorang laki-laki yang bisa dipercaya. Kau laki-laki kedua yang kupercaya dalam seluruh kehidupanku setelah Ayah Resi. Kau calon suamiku. Kaulah pria yang kudambakan selama ini. Dia Rukmakarti buru-buru menyeka air matanya begitu mendengar derit pintu ruangan bilik dibuka perlahan-lahan dari luar. Resi Ganggadara melangkah masuk. Kau belum tidur juga? Aku
tidak bisa meninggalkannya sendirian dalam keadaan seperti ini, Ayah Resi. Tapi kau juga harus memperhatikan kesehatanmu sendiri. Cepat tidur sana. Tidak, Ayah Resi. Aku tidak sampai hati meninggalkannya. Semua ini karena kesalahanku. Karena itu, aku akan menunggunya sampai saat-saat terakhir nanti. Kau memang anak keras kepala, kata Resi Ganggadara seperti bergumam pada dirinya sendiri. Ayah Resi, mengapa dia belum juga bergerak? Apa sama sekali tidak ada harapan? Resi Ganggadara menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan putri tunggalnya. Aku sudah berusaha dengan seluruh kemampuanku untuk menolongnya. Baru saja ku berikan pernafasan bantuan. Begitulah, jawab Resi Wiyasa dengan suara sendu. Permohonannya dikabulkan Dewata Agung. Mungkin sudah menjadi takdir perjodohan kami, ayahmu dan ibumu. Saat itu perasaan ayah sendiri bagaimana? Tanya Endang Kusumadewi ingin tahu. Resi Wiyasa diam sejenak. Sepertinya dia sedang mengumpulkan ingatannya kembali. Suaranya sedikit gemetar, tapi cukup jelas ketika menjawab pertanyaan putri bungsunya. Semula aku hanya melihat kegelapan, hanya gelap semata-mata. Kemudian di suatu tempat yang sangat jauh dan asing bagiku, muncul setitik cahaya yang sangat lemah. Tapi lama-kelamaan cahaya itu semakin terang dan semakin terang. Akhirnya cahaya putih itu menjelma menjadi wajah ibumu. Dia tersenyum padaku dan kami bertatap pandang. Aku pun mencoba tersenyum. Saat itu aku merasakan bahwa wanita yang tersenyum itu adalah calon istriku. Inilah calon istriku, kataku dalam hati. Dia nanti yang akan melahirkan anak-anakku. Dia nanti yang akan menjadi ibu dan mengasuh anak-anakku. Dengan segenap rasa kasih sayang yang dimilikinya, dia akan terus mendampingiku selama-lamanya. Dia akan menjadi belahan jiwaku dan bagian dari hidupku. Resi Wiyasa kembali diam. Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi menunggu apa yang akan dikatakan ayah mereka selanjutnya. Sekarang aku akan menjelaskan tentang ilmu pukulan warisan mendiang ibu kalian, kata Resi Wiyasa kemudian dengan suara mantap. Ilmu pukulan Rikmasidi atau yang juga dikenal sebagai pukulan rembulan dingin. Mengapa dingin? Karena begitu pukulan itu dilontarkan, maka akan timbul hawa yang dinginnya luar biasa. Kadyo siniram banyu sewindu lawase. Tubuh kita seperti disiram air yang disimpan 8 tahun lamanya. Darah seperti membeku, seluruh tulang rasanya ngilu, pandangan mata menjadi gelap. Malam pun mulai tiba. Perlahan-lahan ketika gadis itu tiba di padepokan Antahpura, tempat Empu Janardana tinggal bersama para cantriknya. Tentu saja dia tidak langsung melewati pintu gapura depan. Tidak mungkin. Dia tidak berani melakukannya. Jadi gadis itu dengan hati-hati menuntun kudanya mengendap-endap ke samping padepokan. Di situ ada gundukan tanah yang tinggi menyerupai bukit kecil. Dia berhenti di bawah pohon rindang dan bersembunyi di balik tanaman liar yang tumbuh di sekitar tempat itu. Dia menunggu di sana beberapa saat lamanya. Tampak dari jauh beberapa orang cantrik mondar-mandir di halaman dengan pekerjaan mereka masing-masing. Endang Kusumadewi terkejut dan geram sekali ketika kudanya meringkik keras. Buru-buru dia bekap moncong binatang itu. Shh, jangan gaduh. Jangan meringkik-ringkik terus. Tutup mulutmu. Diam di situ. Setelah binatang itu kembali tenang, Endang Kusumadewi mulai mengintip ke arah pondok. Dia tak melihat Empu Janardana. Demikian pula Woro Kembang Sore. Tiba-tiba
terpikir olehnya untuk masuk lewat pintu gapura depan. Tapi, mungkinkah itu dilakukannya? Rasa-rasanya tidak mungkin. Memalukan sekali. Sebagai seorang gadis, sungguh gegabah malam-malam begini keluyuran ke tempat laki-laki. Bukankah itu sangat menjijikan? Tidak, dia tidak akan melakukannya. Endang Kusumadewi kembali duduk di balik rimbunan belukar. Sementara itu kedua matanya terus-menerus menatap ke arah pintu depan pondok dan berharap suatu saat Empu Janardana akan menampakkan dirinya. Sebenarnya jarak dirinya ke pintu pondok cukup jauh, tapi bagi gadis itu sudah merasa cukup puas dan lega kalau bisa menatap sepintas sosok pria yang dikaguminya. Kamu tidak salah apa-apa. Aku hanya tidak senang karena kamu terus-menerus mengawasiku. Seolah-olah aku ini bocah kecil yang perlu diawasi, diamat-amati, dibuntuti karena takut tersesat jalan atau mendapat bahaya di jalan. Begitu kan? Sudahlah Nini, jangan mengajak bertengkar. Mari kita pulang sama-sama. Pulang saja sendiri, nanti aku menyusul. Mengapa tidak pulang sama-sama saja Nini? Jawab Raka Hembulu setengah memohon. Kita bisa berkuda dengan tenang sambil melihat-lihat suasana pemandangan di sepanjang jalan. Semenjak menjadi cantrik padepokan Indrakila, saya baru sekarang berkuda sejauh ini. Rupanya dunia tidak selebar daun kelor. Aku tidak mau berkuda bersamamu, tukas Endang Kusumadewi ketus. Kalau begitu ya terserah. Saya akan pulang lebih dulu dan saya akan melaporkan bahwa Nini Kusumadewi baru saja pergi ke Antahpura. Hembulu. Endang Kusumadewi terkejut. Matanya menatap heran ke arah Raka Hembulu. Bagaimana kau tahu bahwa aku pergi ke Antahpura? Karena saya tahu Nini Kusumadewi jatuh hati kepada Tuan Janardana, jawab Raka Hembulu tersenyum penuh kemenangan. Endang Kusumadewi mendengus. Awas kau, jangan ngomong sembarangan. Bukankah apa yang baru saya katakan benar? Buktinya Nini Kusumadewi marah. Hembulu, coba turun sebentar. Aku ingin bicara denganmu. Nini Kusumadewi mau bicara dengan Raka Hembulu. Sudah, jangan banyak laga. Cepat turun. Hari berganti hari, siang berganti malam, dan sebaliknya malam berganti siang. 30 hari segera berlalu. Ketika cahaya matahari sudah mulai memudar, Resi Wiyasa memanggil dua orang putrinya. Beberapa saat kemudian mereka telah duduk di ruangan bilik. Sementara jendela dibiarkan terbuka sehingga wajah bulan purnama yang cemerlang tampak mengambang di celah-celah perbukitan. Cahayanya yang lembut membuat suasana menjadi syahdu. Setelah merenung sejenak, Resi Wiyasa menatap satu persatu wajah kedua orang putrinya. Langit cerah, angin semilir membawa kabut dingin yang turun dari lereng-lereng gunung penanggungan. Bulan purnama naik semakin tinggi, cahayanya gilang gemilang, membawa angan-angan melambung ke suatu tempat yang bernama Alam Impian. Dua orang gadis itu melangkah ringan menyusuri jalanan setapak di depan pondok padepokan. Sekali waktu tangan mereka memungut biji kecipir rebus dan memakannya sambil terus melangkah. Sebentar kemudian mereka sudah melintasi tapal batas desa Indrakila. Mereka mengambil arah kiri dan mulai menyusuri lereng-lereng yang tinggi dan banyak ditumbuhi pohon liar. Mereka banyak diam selama berjalan. Lain halnya dengan Puspitasari yang memusatkan perhatian pada segala petunjuk ayahnya. Endang Kusumadewi lebih sering melamun, memikirkan Empu Janardana. Kusumadewi, mau kemana? Tanya Endang Puspitasari ketika melihat adiknya hendak mengambil arah yang ternyata salah.
Sini jalannya ke sini. Kok malah menerobos rimbunan belukar? Awas hati-hati, nanti ada ular berbisa. Aku mau istirahat dulu Yunda, kakiku pegal sekali. Endang Puspitasari menghampiri adiknya yang berdiri bersandar pohon besar. Dia tampak kesal. Kamu jangan seenaknya begitu Kusuma Dewi. Ingat pesan Ayah Resi, kita harus bersungguh-sungguh. Endang Puspitasari masih ternganga. Walaupun pemandangan di atas sudah tidak tampak lagi, gadis itu tiba-tiba terkejut karena di depannya telah berdiri seorang wanita yang sangat cantik, luar biasa cantiknya, sambil mengelus rambutnya yang tersampir di pundak. Wanita cantik itu tersenyum padanya. Endang Puspitasari masih ternganga keheranan. Dia tak berani mendekat. Siapa kau? Manusia ataukah peri? Tanya Endang Puspitasari lirih setengah berbisik. Wanita cantik itu melangkah 2 tindak mendekatinya. Puspitasari, aku adalah wanita yang pernah melahirkanmu ke muka bumi. Endang Puspitasari terkejut. Secara tidak sadar kakinya melangkah mundur sambil jari-jari tangannya menutup mulut. Ibu. Sungguh-sungguh Endang Puspitasari belum bisa mempercayai apa yang didengarnya dan dilihatnya. Iya Puspitasari, aku ibumu. Aku datang dari tempat yang jauh di sana. Di balik rembulan yang dingin itu, aku datang khusus untuk menemui Puspitasari anakku yang cantik rupawan. Endang Puspitasari tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Berbagai macam rasa tercampur aduk di hatinya. Rasa takut, heran, bahagia bergelut menjadi satu. Gadis itu lalu bergerak hendak menghampiri Endang Kusuma Dewi yang masih duduk bersandar dinding tebing dalam keadaan tidur pulas. Puspitasari, mau apa kamu? Tanya wanita cantik itu dengan suara anggunya. Mau membangunkan Kusuma Dewi, Ibu. Dia juga pasti senang sekali melihat kehadiran Ibu di sini. Tidak usah. Jangan dibangunkan. Belum saatnya untuk Kusuma Dewi. Bisa disebut sebuah dongengan, tapi bisa juga dikatakan sesuatu yang nyata. Tergantung dari mana kita melihat persoalan itu. Sebab ketahuilah anakku, kehidupan ini terdiri atas banyak alam. Alam itu bertingkat-tingkat. Tingkat paling bawah disebut alam kasar, alam wadak atau alam tubuh. Ialah dunia yang menjadi tempat tinggalmu sekarang. Alam dunia juga bisa disebut Mayapada, yang berarti alam semu, yang suatu saat nanti akan mengalami pralaya atau kehancuran. Di atas alam dunia, di balik kehidupan wadak ini, ada alam lain yang halus sifatnya. Ini merupakan daerah kekuasaan pikiran semesta. Di sini pun alam bertingkat-tingkat dan masih ada bentuk, wujud, ruang, waktu maupun kiblat. Disinilah tempat berdiam orang-orang yang telah meninggalkan jasad. Ibu sekarang berada di salah satu ruangan di alam pikiran semesta. Nah, masih ada satu daerah lagi. Daerah yang tak terjangkau oleh pikiran, daerah yang paling murni, daerah yang bebas dari pralaya atau kehancuran, daerah kekal yang menjadi tempat bersemayamnya Sang Hyang Iswara yang disebut Parinirwana. Endang Puspitasari diam, merenungkan semua yang baru saja dituturkan oleh sang ibu. Dia berusaha mencerna isi di balik semua kalimat itu. Dia percaya apa yang baru dikatakan ibunya adalah suatu kebenaran, walaupun kebenaran itu masih terasa sangat jauh letaknya. Kebenaran sejati memang tak terukur kedalamannya, jauh tak terjangkau, apalagi oleh pikiran manusia yang sangat terbatas. Beberapa saat kemudian, Dyah Rukmakarti menarik tangan putri sulungnya.
Wanita cantik itu tersenyum sambil menatap tajam penuh perasaan cinta yang dalam pada putrinya. Sekarang, ayo Puspitasari, ikut ibu. Kemana bu? Kita cari tempat yang lebih lapang. Akan kutunjukkan seperti apa wujud ilmu Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin. Akhirnya Endang Puspitasari meraba batu yang sebesar kerbau dengan telapak tangan kiri kanannya. Dingin sekali batu ini, kata Endang Puspitasari dengan pelan. Pekik Endang Puspitasari setengah tidak percaya. Ibunya mendekat. Ada apa? Tanyanya dengan lirih. Rupanya batu besar ini sudah hancur, sudah menjadi pasir halus. Wanita cantik itu menarik tangan Endang Puspitasari agar menjauhi batu yang sudah lebur menjadi debu putih yang kemudian berhamburan tersapu angin padang. Nah Puspitasari, aku sudah memperagakan seluruh rangkaian jurus ilmu Rikmasidi. Sekarang kau harus mencobanya. Apakah saya bisa, ibu? Tak ada yang tak bisa dikerjakan, putriku Puspitasari. Bukankah kau sudah merasa siap? Endang Puspitasari tersenyum bangga. Saya siap, ibu. Karena itu cobalah sebisamu. Ayo, ibu akan membimbingmu. Tirukan ibu, pasang kuda-kuda seperti ini. Endang Puspitasari dengan kakinya yang panjang dan indah mencoba membuat kuda-kuda menirukan ibunya. Iya, begitu. Kedua tangan diletakkan di depan dada. Bagus. Nah, sekarang ikut gerakan ibu. Endang Puspitasari mulai menirukan segala gerak yang diperagakan ibunya. Sementara dia Rukmakarti dengan sabar dan tenang membimbing putrinya mempelajari jurus-jurus Rikmasidi. Mereka berlatih penuh semangat di bawah taburan cahaya rembulan. Endang Puspitasari dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya mencoba mengikuti semua gerakan yang diajarkan sang ibu. Keringat Endang Puspitasari mengalir deras, tapi gadis itu tak peduli. Bagus anakku. Kukira waktunya sudah habis. Ibu harus kembali ke tempat tinggal ibu di sana, di balik rembulan dingin itu, kata dia Rukmakarti, sementara matanya kembali menatap ke atas, ke arah Dewi Rembulan. Wanita cantik itu tertegun begitu mendengar suara isak tangis. Jangan menangis anakku, katanya lembut penuh nada menghibur. Walaupun tempat tinggal kita berjauhan, sesungguhnya pada dasarnya kita selalu berdekatan. Saya sedih bu, sahut Endang Puspitasari dengan suara tersengal-sengal. Rasanya belum puas kangen saya pada ibu, dan ibu sudah akan pergi kembali. Itu sudah menjadi kodrat seluruh ciptaan anakku. Tak ada yang abadi di sini. Lalu kapan kita bisa bertemu kembali bu? Sudahlah Puspitasari, alam kita berlainan, tapi dimanapun kita berada, sesungguhnya kita selalu bersama-sama. Kita tidak pernah berjauhan. Hati kita saling terpaut satu sama lain. Itu yang lebih penting. Dia Rukmakarti diam sejenak. Tangannya menggapai punggung putri sulungnya, kemudian mengusapnya perlahan-lahan. Setelah aku pergi nanti, lupakan semua yang terjadi. Jangan kau ceritakan pada siapapun pertemuan kita ini, bahkan kepada ayahmu sendiri. Nah anakku, ibu pamit. Ibu harus kembali ke tempat di mana sepantasnya ibu berada. Jaga adik-adikmu baik-baik. Jaga ayahmu. Jangan sekali-kali kecewakan ayahmu. Kau harus selalu menaruh rasa hormat padanya. Jangan membangkang kata-katanya dan berusahalah selalu menyenangkan hatinya. Selamat tinggal, Puspitasari, anakku. Ibu.
Lalu cerita beralih. Endang Kusumadewi sudah masuk ke ruangan biliknya. Gadis itu masih tampak lesu. Dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang sambil kembali memikirkan Empu Janardana yang berada di tempat jauh di sana, di padepokan Antahpura. Kalau mau jujur, dia kecewa karena telah gagal. Dia heran mengapa akhir-akhir ini sering mengalami kekecewaan. Belum lama dia berkuda ke Antahpura, duduk semalaman di bawah pohon. Tubuhnya dikerubuti nyamuk, tapi pria yang ditunggu-tunggu tidak juga mau keluar. Setelah pertarungan berjalan beberapa jurus, gadis itu berhasil menepak lengan Rakehambulu. Kita Semaradana terpental ke udara dan buru-buru disambar oleh Endang Kusumadewi. Rakehambulu sontak tergagap. Segera dia menyadari bahwa kitab Semaradana telah berpindah ke tangan gadis itu. Endang Kusumadewi pun sudah menggebrak kudanya sekencang-kencangnya. Wah, celaka. Bagaimana sekarang? Apa aku harus kembali ke padepokan? Pasti akan kena marah Bapak Resi Wiyasa. Nini Kusumadewi memang senang membuat susah orang. Ya, daripada kembali ke padepokan, lebih baik kususul ke Antahpura. Rakehambulu menggebrak kudanya menyusul Endang Kusumadewi yang sudah hilang di kelokan kaki bukit. Setelah berkuda seharian, 2 kali istirahat, Endang Kusumadewi memasuki wilayah desa Antahpura. Gadis itu memasuki pintu depan padepokan ketika matahari baru saja tenggelam di mulut cakrawala. Perlahan-lahan hari menjadi gelap. Gadis itu menambatkan kudanya di bawah pohon. Seorang cantrik padepokan bergegas menghampirinya. Rupanya dia Sugatra. Loh, Nini Kusumadewi ya? Sapa Sugatra dengan sopan. Benar Sugatra, aku ingin bertemu Paman Janardana. Apa dia ada di pondok? Ada Nini, tadi saya lihat beliau di belakang sedang memeriksa kandang ternak dan lumbung padi. Mari, silahkan tunggu di serambi depan. Sebentar Sugatra, kalau dia sedang sibuk, jangan ganggu dia. Woro Kembang Sore saja, tolong panggil. Aku disuruh mencari Kusumadewi. Bagaimana kau tahu aku ada di sini, Yunda? Tanya Endang Kusumadewi sambil berdiri merapat ke arah kakaknya. Ayah Resi menceritakan tentang kitab Semaradana yang kau pinjam dari Paman Janardana. Aku curiga kau pasti ingin mengembalikannya ke Antahpura. Aku yang meminjam kitab itu, sudah jelas aku yang harus mengembalikannya, sahut Endang Kusumadewi membenarkan tindakannya. Tak lama kemudian beberapa orang cantrik tampak sibuk membenahi halaman yang berantakan bekas perkelahian. Sementara itu, Empu Janardana sudah duduk di serambi pondok ditemani Woro Kembang Sore, Endang Kusumadewi, dan Endang Puspitasari, serta Rakehambulu. Bagaimana Sugatra? Tanya Empu Janardana ketika Sugatra kebetulan melintas di depan serambi. Sudah kau bereskan teman-temanmu? Sudah Guru, hanya ada 4 orang yang terluka. Itu pun tidak parah. Jenazah Birawa bagaimana? Sudah saya tugaskan beberapa orang teman untuk menguburkannya di belakang padepokan. Jawaban Sugatra membuat Empu Janardana merasa lega. Memang demikianlah adat yang berlaku pada zaman itu. Jika ada seseorang tewas karena perkelahian, biasanya jasadnya diberikan kepada yang berhak, yakni sanak keluarga. Tapi kebanyakan pihak keluarga merasa malu ketika menerima mendiang anggota keluarganya yang dikenal umum sebagai penjahat. Akhirnya jasad itu dikuburkan di pekuburan umum. Itu pertanda seorang laki-laki yang sedang dijangkiti penyakit asmara, tapi dia tengah merindukan seseorang. Mendengar berondongan kata-kata Woro Kembang Sore yang telak,
Pria tampan itu sesungguhnya kalau mau jujur sedikit menggeragap. Tapi buru-buru dia menyembunyikan perasaannya. Woro Kembang Sore tersenyum, seolah-olah dia bisa membaca isi hati kakak angkatnya. Benar kan? Tidak salah kan dugaanku? Ayo kakang, aku tahu siapa gadis itu. Woro Kembang Sore melemparkan lirikan manja pada kakak angkatnya. Kusuma Dewi ya? Kusuma Dewi? Kusuma Dewi siapa? Tanya Empu Janardana tak habis mengerti. Siapa lagi kalau bukan putri bungsu Bapak Resi Wiyasa? Empu Janardana agak terkejut mendengar jawaban Woro Kembang Sore. Hei Kembang Sore, jangan bicara sembarangan. Nanti kalau Kakang Wiyasa mendengarkan tidak enak. Beliau sudah seperti saudara tuaku sendiri. Masa aku menaruh hati pada anak gadisnya? Sudahlah, aku pasti tahu bahwa aku jauh memikirkan soal-soal seperti itu. Selesai berkata, Empu Janardana berdiri, kemudian beranjak pergi. Woro Kembang Sore tersenyum sendiri. Ada sedikit perasaan lega di hatinya. Sekarang dia tahu bahwa Empu Janardana tidak menaruh hati pada Endang Kusuma Dewi, sebab kalau kakak angkatnya itu jatuh cinta pada putri bungsu Resi Wiyasa, pasti dia bisa melihatnya. Pasti akan terpancar dari sorot matanya. Tiba-tiba gadis itu cemberut. Dia heran, kalau bukan Kusuma Dewi lalu siapa? Katanya dia jauh memikirkan soal-soal wanita. Kakak angkatnya itu memang susah ditebak. Pria tampan yang pandai sekali menyembunyikan perasaannya. Pintar menyimpan rahasia. Bulan purnama bersinar terang benderang. Cahayanya yang lembut syahdu menerangi hampir seluruh persada. Angin semilir bertiup dari arah lereng-lereng gunung penanggungan yang tinggi. Angin itu bercampur kabut dingin. Resi Wiyasa menerima kehadiran Empu Janardana di ruangan serambi pondok. Mereka duduk mengobrol sambil makan dan minum yang hangat. Mereka bicara tentang banyak hal, khususnya tentang padepokan Antahpura yang diserang para pembunuh bayaran. Dalam kesempatan itu, Empu Janardana sempat menanyakan tentang ilmu pukulan dahsyat yang diperlihatkan Endang Puspitasari. Namanya ilmu Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin. Ilmu itu merupakan warisan dari mendiang ibunya bocah-bocah, kata Resi Wiyasa. Belum pernah aku mendengar ilmu seperti itu, gumam Empu Janardana sebelum mengangkat cangkir minumnya. Sesaat kemudian, Endang Kusuma Dewi muncul dari ruangan tengah. Sebentar Kusuma Dewi, kata Empu Janardana lembut sambil menarik tangan gadis itu. Endang Kusuma Dewi terpaksa kembali duduk. Kita pulang saja paman, aku tidak apa-apa kok. Mungkin paman tidak senang berjalan-jalan denganku. Nanti dulu, kamu jadi seorang gadis jangan gampang tersinggung. Belum-belum sudah ngambek. Baiklah, sekarang apa yang harus aku lakukan? Maksudku supaya kamu senang. Bagaimana aku tidak kesal paman? Sahut Endang Kusuma Dewi sambil melengos. Aku sudah ngomong banyak sekali, sementara Paman Janardana duduk melamun saja. Paman sama sekali tidak menanggapi pembicaraanku. Apa Paman tidak tahu bahwa sikap seperti itu sama saja meremehkan orang yang mengajak bicara? Kalau Paman tidak senang, ayo kita pulang saja. Lalu aku harus bagaimana Kusuma Dewi? Paman harus menanggapinya dengan baik. Paman juga harus bicara. Jangan aku saja yang ngomong terus-menerus. Aku harus bicara apa? Tanya Empu Janardana dengan wajah lugu. Ya apa saja. Paman bisa menceritakan padepokan Antahpura. Paman bisa menanyakan sesuatu padaku. Pokoknya apa saja. Yang penting jangan diam. Aku kan tidak sedang bicara dengan seonggok batu. Rondongan gadis yang sedang kesal itu membuat Empu Janardana tersenyum sambil geleng-geleng kepala.
Baiklah kalau begitu, apakah aku boleh menanyakan sesuatu? Mau tanya apa? Tadi kamu katakan bahwa kakakmu sedang tak bisa diganggu. Sebenarnya dia punya kesibukan apa? Paman ingin tahu ya? Kulihat kau aneh, Adi Janardana. Belum lama kau pulang ke Antahpura, tiba-tiba sekarang muncul di padepokan Indrakila. Dan kini kau sudah mau pulang lagi. Apa kau sedang mempunyai persoalan yang membuat hatimu gelisah? Persoalan apa, Kakang? Tidak, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Kemarin aku buru-buru pulang karena kembang sore tidak kerasan di sini. Aku hanya ingin menuruti keinginan bocah itu. Padahal sebenarnya aku belum ingin pulang. Aku merasa belum puas kangen-kangenan denganmu, Kakang Wiyasa. Resi Wiyasa tersenyum hangat sambil menepuk pundak adik seperguruannya. Baiklah. Kalau begitu selamat jalan, Adi Janardana. Kau boleh datang ke Indrakila sesuka hatimu, kapan saja. Pagi boleh, siang boleh, dan malam hari pun tidak apa-apa. Padepokan ini terbuka untukmu setiap waktu. Terima kasih, Kakang Wiyasa. Empu Janardana menggebrak kuda sekencang-kencangnya, meninggalkan padepokan Indrakila. Ketika matahari tersembul di celah-celah bukit, bola api raksasa itu cahayanya masih lemah. Tapi lama-kelamaan, hari menjadi lebih terang. Ada sesuatu yang tidak enak di hati Empu Janardana. Ada rasa bersalah. Dia telah berlaku kurang jujur pada Resi Wiyasa, saudara seperguruannya sendiri. Dia merasa malu karena tidak berani berterus terang. Dia juga merasa malu pada dirinya sendiri karena telah berani menaruh hati pada Endang Puspitasari. Bukankah gadis itu telah dikenalnya sejak masih kecil? Bahkan dia dulu sering menggendongnya. Benar-benar dia merasa malu, dan selebihnya dia marah pada dirinya sendiri. Karena itu, dia menggebrak kudanya semakin kencang dan semakin kencang. Begitu sampai di padepokan Antahpura, Empu Janardana langsung menambatkan kuda di belakang, kemudian bergegas. Cerita pun beralih. Pagi harinya Empu Janardana bangun sebelum matahari terbit. Diam-diam dia mengambil kuda. Dia sengaja tidak memberitahu Woro Kembang Sore bahwa hari itu mungkin dia tidak pulang ke padepokan. Dia hanya berpesan pada Sugatra, salah seorang cantrik kepercayaannya, agar menjaga dan mengawasi adik angkatnya. Setelah itu dia menggebrak kudanya, meninggalkan Antahpura. Hampir seharian dia berkuda. Menjelang matahari tenggelam baru, dia tiba di perbatasan Indrakila. Kebetulan dia berpapasan dengan Raka Hambulu di pintu gerbang padepokan. "Loh, Tuan Janardana, mari silakan Tuan," sambut Raka Hambulu penuh rasa hormat. "Terima kasih Hambulu, tapi aku tidak bermaksud menemui Kakang Wiyasa." "Lalu, ada keperluan apa Tuan datang kemari?" tanya Raka Hambulu dengan heran. "Aku ingin minta bantuanmu," jawab Empu Janardana sambil turun dari kuda. "Bantuan apa Tuan?" "Sebelumnya aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa kamu bisa menyimpan rahasia?" Raka Hambulu tercenung sesaat. "Rahasia mengenai apa?" "Rahasia mengenai pribadiku. Maksudku begini Hambulu. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin minta tolong agar kau menyampaikan surat ini." Empu Janardana mengeluarkan lembaran surat dan mengulurkannya ke arah Raka Hambulu. Lalu surat ini harus saya sampaikan pada siapa Tuan Janardana?" Empu Janardana tidak segera menjawab pertanyaan itu. Lebih dulu dia menatap tajam ke arah Raka Hambulu. 2 hari berlalu. Resi Wiyasa berpapasan dengan putri bungsunya ketika baru saja meninggalkan Puri Sesaji. "Kau tidak melihat kakakmu Kusumadewi?" "Tadi saya lihat di pancuran belakang sedang membersihkan badan, tapi kemudian masuk lagi ke ruangan bilik. Sudah 2 hari dia lebih sering mengurung diri di ruangan bilik Ayah Resi.
Entah kenapa, dia tidak mengatakan apa-apa padamu. Tidak, Ayah Resi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya wajahnya selalu terlihat murung. Saya lihat makanya juga sedikit sekali. Mungkin Ayah Resi harus menanyainya. Mungkin kalau Ayah Resi yang bertanya, dia mau berterus terang. Ya sudah, kau tidak usah ikut campur. Biar aku yang mengurus. Selesai berkata, Resi Wiyasa beranjak menuju ruangan bilik Endang Puspitasari. Dia tampak ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya penghulu agama Siwa itu mengetuk pintu dengan hati-hati. Sekali lagi pintu diketuk. Tak ada jawaban dari dalam. Resi Wiyasa mendorong daun pintu yang terbuat dari papan jati tebal itu perlahan-lahan. Terdengar derit engsel ketika pintu mulai terbuka. Resi Wiyasa melihat putri sulungnya terbaring di atas ranjang. Matanya yang sedikit bengkak menerawang. Puspitasari, panggil Resi Wiyasa dengan lirih. Endang Puspitasari terkejut dan buru-buru duduk begitu melihat ayahnya. Resi Wiyasa juga lalu duduk di sebelahnya. Kau baru saja menangis ya? Tanya Resi Wiyasa lembut dan hangat penuh rasa kebapaan. Endang Kusumadewi melotot. Kelihatan sekali dia tidak senang dengan pertanyaan itu. Pertanyaan macam apa itu? Mana aku tahu. Tapi Nini masih memikirkannya, bukan? Saya lihat Nini masih sering duduk melamun. Pasti pikiran Nini masih sering menggembara ke antahpura. Ngaco kamu Hambulu. Tukas Endang Kusumadewi berpura-pura sembari ingin menggebuk Raka Hambulu dengan sepotong kayu. Jelas persoalan ini tidak ada sangkut pautnya denganku. Ada Nini. Justru persoalan ini mempunyai kaitan yang erat dengan Nini Kusumadewi. Awas, kamu jangan macam-macam. Jangan membuatku marah. Ayah Resi sebelum pergi sudah memberiku peringatan agar aku tak membuat ulah di padepokan selama beliau pergi. Tapi kalau kamu terus-menerus mencari gara-gara, bisa-bisa kita bertengkar lagi dan aku akan mendapat hukuman dari ayah. Maaf Nini, saya hanya kasihan pada Nini Kusumadewi. Hush. Endang Kusumadewi menyeringai. Dia tersinggung mendengar apa yang baru saja dikatakan Raka Hambulu. Aku tidak butuh rasa kasihanmu. Kau pikir kau siapa, ha? Karena sepertinya, maaf Nini Kusumadewi, sudah tidak punya harapan lagi. Maksud saya, tidak mungkin Tuan Janardana akan berpaling pada Nini. Sejak kapan kau suka meramal, Hambulu? Bagaimana kau bisa tahu Paman Janardana tidak tertarik padaku? Kalau Nini Kusumadewi tidak percaya, ya tidak apa-apa, terserah. Tapi saya mengatakan apa adanya. Tapi kalau Nini benar-benar ingin tahu, baca saja surat itu. Surat? Surat apa, Hambulu? Kau ini bicara apa, Kusumadewi? Terdengar suara Endang Puspitasari semakin keras. Aku bicara soal surat yang ditulis Paman Janardana, balas Endang Kusumadewi tak mau kalah. Sebenarnya aku ingin tahu isinya, tapi kalau Yunda Puspitasari keberatan, ya tidak apa-apa. Tentu saja aku keberatan, Kusumadewi, karena surat itu merupakan surat pribadi dan seperti sudah kukatakan, tak ada perlunya untukmu. Endang Kusumadewi tersenyum masam. Tersenyum tapi hatinya kecewa. Aku tahu, pasti isinya sangat menyeramkan. Dan aku tahu, rupanya selama ini Yunda Puspitasari diam-diam memperhatikan Paman Janardana. Diam, Kusumadewi, bentak Endang Puspitasari sambil berdiri. Aku tak mau bicara soal itu lagi. Ayo cepat keluar dari ruangan bilikku. Baiklah, baik Yunda. Terima kasih.
karena Yunda Puspitasari telah bersikap ramah padaku. Terima kasih. Dengan wajah kesal, Endang Kusumadewi bergegas meninggalkan ruangan bilik kakaknya. Endang Puspitasari kembali sendirian. Sebenarnya, dalam hati dia menyesal mengapa telah berlaku kasar pada adiknya. Tapi, rasa sesal itu kemudian tertutup oleh rasa kesal karena adiknya terlalu ngotot ingin tahu urusannya. Sementara itu, Resi Wyasa dan Empu Janardana berjalan mengelilingi kebun yang penuh ditamani umbi-umbian. Resi Wyasa memuji adik seperguruannya yang rupanya telah berhasil memimpin padepokan Antahpura dengan baik. Selanjutnya, Resi Wyasa mengajak Empu Janardana duduk di atas batu ceper. Maksudku sama seperti yang tercantum dalam surat itu, Kakang Wyasa. Aku tidak bermaksud menutup-nutupi sesuatu. Apa yang kutulis dalam surat itu benar-benar merupakan cerminan suara hatiku. Jadi, kau benar-benar jatuh cinta pada anak gadisku? Empu Janardana menghela nafas panjang. Sesaat dia ragu-ragu, rikuh, tapi akhirnya dia berhasil memerangi segala macam perasaan tidak enak yang berkecamuk di hatinya. Mau tidak mau, dia harus berkata apa adanya. Semula aku sudah berusaha mencampakkan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di hatiku, Kakang, karena aku merasa tidak pantas mencintai Puspitasari yang sudah seperti keponakanku sendiri. Tapi entahlah, aku tidak mampu melakukannya. Semakin kucampakkan, semakin jelas dan semakin tebal gambaran Puspitasari di angan pikiranku. Aku bahkan sempat berencana pergi meninggalkan Antahpura, pergi sejauh-jauhnya agar segera bisa melupakan Puspitasari. Tapi kemudian aku mempunyai pertimbangan lain. Aku mempunyai tanggung jawab yang cukup besar di Antahpura. Di samping para cantrik, aku juga masih harus mengasuh Woro Kembang Sore, adik angkatku. Saat itu bahkan aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah Janardana sudah tidak waras lagi? Apakah aku sudah gila? Bukankah banyak gadis yang lain? Tapi mengapa harus Puspitasari? Resi Wyasa tidak langsung menanggapi apa yang baru saja disampaikan Empu Janardana, melainkan hanya menatap tajam seolah-olah dia ingin mengukur seberapa jauh kejujuran yang dimiliki adik seperguruannya itu. Baiklah Janardana, ujarnya kemudian dengan suara lebih lunak. Tak ada salahnya orang jatuh cinta. Lalu setelah kau mencintai Puspitasari, apa yang akan kau lakukan? Sebab bukankah cinta saja tidak cukup? Jalan apa yang akan kau tempuh selanjutnya? Lembah-lembah di bawah. Sekalipun wanita, dia sangat tangkas duduk di atas kuda. Dia masih berjuang keras untuk mencampakkan kekecewaan hatinya. Karena itu, dia menggebrak kudanya lebih kencang lagi, dan binatang itu lari bagaikan sedang dikejar setan. Endang Kusumadewi menarik tali kekang kudanya. Binatang itu meringkik keras, lalu berhenti di tempat ketinggian. Pemandangannya sangat leluasa. Langit cakrawala berwarna kemerah-merahan. Dan nan jauh di sana, tampak gugusan pegunungan berwarna abu-abu yang mulai diliputi kegelapan. 2 ekor burung cucur terbang berkejaran pulang ke sarang. Endang Kusumadewi lalu turun dari kuda dengan tali kekang yang masih dalam genggaman. Dia melongok ke bawah dan tampak lembah mulai diselimuti kabut. Angin pegunungan yang dingin membuat pucuk-pucuk daun dewadaru bersiul-siul nyaring. Gadis itu mendesah perlahan. Dia ingin segera melupakan kekecewaan yang mengimpit jiwanya. Namun usahanya sia-sia, seolah dia sedang bertarung melawan bayangan. Pemirsa budiman, cerita sejarah yang berjudul Bondan Kejawan bersambung di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya di channel Babat Nusantara. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Saya pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.